siang Bu Ani. Alhamdulillah, selamat siang Pak Iwan. Ya begini Bu Ani, sebelumnya saya mohon maaf mengambil waktunya. Pada siang hari ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancara Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Ya, Mungkin kita langsung aja ya Bu ya. ya boleh. Kalian silakan. Apa yang mau ditanyakan? Begini Bu, yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oh iya, berarti intinya mengenai kasus dilema etika dan rujukan moral ya Pak? Ya Bu. Ya, memang kasus tersebut gitu ya Pak menyita sekali pemikiran kalau menurut saya, apalagi kasus mengenai dilema etika gitu ya, dimana berdasarkan kasus tersebut kita itu harus pandai memutuskan, ya, harus pandai memilih di antara dua pilihan yang mana pilihan tersebut memang betul-betul benar kedua-duanya ya, tetapi ya sama-sama benar akan tetapi bertentangan gitu. Makanya mungkin di sinilah harus pandai, kita harus menentukan, memilih ya keputusan apa gitu ya yang paling baik untuk semuanya ya. Tentunya keputusannya itu dilihat berdasarkan segala sesuatunya itu apakah masuk akal atau tidak, kemudian apa pengaruhnya mungkin ya. Yang jelas keputusan yang diambil terutama dalam dilema etika, kita tetap harus mengutamakan rasa mungkin ya Pak ya, mengutamakan rasa itu tetap tidak boleh ditinggalkan, dan yang penting mungkin membawa kebaikan untuk semuanya, artinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan Ya. Baiklah Bu Ani, kemudian Bu Ani, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Bu, sama-sama benar dan kemudian keduanya juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, memang untuk kasus seperti itu ya, di mana kedua-duanya benar, itu berarti kita harus pandai-pandai memilih ya, pandai memilih sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak salah gitu. Saya di sini menjalankan pengambilan keputusannya itu dengan cara musyawarah dengan semua tenaga pendidik di sini Pak ya. Iya, Bu. Sehingga dari musyawarah tersebut diambillah sebuah keputusan yang mana keputusan tersebut berdasarkan penilaian bersama dan juga berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Kemudian Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu dalam menangani kasus-kasus itu? Iya, karena tadi berawal dari musyawarah ya Pak, saya mengambil keputusannya, berarti langkah atau prosedur yang diambilnya itu dengan mengajak guru, pertama mengajak guru berdiskusi melalui rapat internal. Jadi intinya diskusi secara keputusan bersama ya Bu ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Bu? Ya, yang dianggap efektif mungkin dalam pengambilan keputusan khususnya dilema etika ya Pak, adalah dalam pengambilan keputusan mengenai adanya tindakan preventif dulu sebelum terjadinya permasalahan. Jadi kita mencoba untuk mencegah terlebih dahulu, bagaimana mengkondisikan situasi terutama di internal sendiri ya, untuk membina mengkondisikan situasi yang kondusif bersama rekan kerja maupun orang tua murid gitu, sehingga permasalahan khususnya dalam hal dilema etika itu tidak begitu terjadinya itu tidak terlalu artinya tidak menyita pemikiran gitu. Oh iya, cepat teratasi ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk hal-hal selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini apa Bu? Tantangannya jelas banyak ya Pak ya. Di antaranya mungkin salah satunya kalau dalam pemilihan keputusan itu jelas ada salah satu pihak mungkin ya, ada salah satu pihak yang merasa tidak terpuaskan. Nah, bagaimana mungkin kita mengambil solusinya apabila pihak tersebut merasa tidak terpuaskan dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian tantangannya juga yang lainnya itu kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan
kemanusiaan. Mungkin itu harus tegas gitu ya Pak Iya. ya. Sementara kan itu nurani gitu Iya, ya. benar-benar. Kalau dilema etika sehingga kita merasa bagaimana itulah rasa ya Siap, Bu. yang diutamakannya. Untuk selama ini Bu, dalam sebuah pengambilan keputusan ini Bu, apakah Ibu dalam tata kelolanya itu ada jadwal-jadwal tertentu atau insidental langsung diselesaikan ketika ada Iya. permasalahan seperti itu Bu? Ya kalau untuk kasus ini ya baik dilema etika maupun apa satu lagi Dilema etika sama bujukan bujukan moral. moral gitu ya, tidak ada jadwal khusus gitu ya Pak. Tergantung daripada masalahnya, tergantung Iya. daripada kasusnya. Kalau kasus-kasus yang ringan kita langsung saja kita secepatnya kita ambil keputusan, kita ambil tindakan Iya. ya sesuai dengan prioritasnya gitu, mana yang harus keputusan mana yang harus dijadikan sebagai skala prioritas gitu. Benar. Kecuali kalau memang kasusnya agak berat mungkin ya kita minta masukan, minta solusi, kita rundingkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku gitu. Baik Bu. Kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Oh jelas ada ya Pak. Yang mempermudah jelas dari rekan-rekan guru gitu Ya, benar. ya, karena kan kita tidak bisa kita bekerja sendiri meskipun kita seorang pimpinan di sebuah institusi atau lembaga, jelas masukan daripada semua tenaga pendidik itu sangat penting dan sangat berarti ya. Karena kita di sini berdasarkan pada apa kalau istilah Sundanya paguyuban Nah, ya benar. gitu ya, jadi kita keakraban kemudian saling menghargai, jangan apa kita sebagai pimpinan kita secara otomatis mengambil sebuah keputusan tanpa dirundingkan terlebih dahulu. Itu mungkin Pak ya, jadi rekan sama Dari semua kasus-kasus ini Bu, yang pernah Ibu hadapi tentunya ya dari pengalaman-pengalaman Ibu, ya. mungkin ada beberapa hal yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini. Ya. Ya kalau pengalamannya mungkin banyak ya Pak, kalau diceritakan Benar. memakan waktu yang cukup lama juga. Jadi intinya mungkin pembelajaran yang bisa diambil adalah bahwa tidak semua yang kita anggap benar itu benar-benar benar. Jadi kita itu harus mengambil keputusan itu dari berbagai sisi, mungkin ya, dari berbagai pandangan, dari berbagai faktor. Ya. Yang paling utama dalam mengambil keputusan itu tetap kalau kita kan di lembaga institusi apa sekolah dasar ya, jadi kita harus mengutamakan akan untuk peserta didik gitu ya. Keputusan itu tetap yang menguntungkan, yang bermanfaat bagi peserta didik. Meskipun mungkin ada hal-hal lain di luar hal tersebut, tapi tetap itu harus betul-betul dipertimbangkan seperti yang sudah tadi disebutkan dengan jalan musyawarah. Dan yang terakhir mungkin keputusannya itu kita serahkan, kita berdoa mudah-mudahan keputusan yang terbaik gitu ya yang diambilnya itu. Itu mungkin kalau untuk yang apa merasa tidak terpuaskan kita mencoba saja pada mereka untuk menerima keputusan apapun itu adalah yang terbaik. Itu mungkin Tarian. Iya Ibu, baik, terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya Ibu. Oh tidak sama sekali Tarian, alhamdulillah. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman Ibu sehingga mungkin nanti ke depannya bisa saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Iya, sama-sama Tarian ya. Kita sharing. Siap. Ibu terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu Iya. waktunya. Saya di sini mendapatkan tugas Bu dari calon guru penggerak itu untuk mewawancara terkait belajar tentang pengambilan keputusan. Baiklah Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu atau rujukan moral? Siap.
Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama, diantaranya yaitu unsur-unsur yang ada di sekolah yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi, serta pembicaraannya diantaranya adalah unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal ini tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahannya, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dan keputusan. Ya, mungkin itu Terima jawabannya. kasih Ibu. Mungkin yang pertama melakukan klarifikasi. Ya, intinya itu klarifikasi dan konfirmasi, juga komunikasi dan kolaborasi. Ya, siap. Sekarang Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang Ya. sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, siap. Dalam pengambilan keputusan terkait hal tersebut, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambil keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan hal-hal internal. Itu jawaban dari Ibu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, siap. Dalam langkahnya yaitu prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Itu adalah langkah-langkah. Terima kasih Bu. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Di antaranya yaitu hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika, di antaranya itu. Ya Bu, berarti kuncinya mah di komunikasi ya Bu? Ya, intinya komunikasi. Siap. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? ya, tantangannya yaitu ada pada tataran penyesuaian diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Itu adalah tantangannya. Ya, siap Bu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan Bu? Ya,
Tata kelolanya diantaranya yaitu untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat akan semakin baik dalam rangka menjalin keharmonisan dalam lingkungan kerja itu. Selanjutnya Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Ya, faktornya diantaranya yaitu yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi melibatkan unsur-unsur internal di sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Itu adalah faktornya Ya, Bu. diantaranya. Sekarang Bu, yang terakhir, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang diambil diantaranya yaitu yang pertama memahami konteks permasalahannya, yang kedua koordinasi dan komunikasi itu sangat penting karena selain itu menjaga keharmonisan lingkungan kerja untuk memperbanyak reparasi itu diantaranya. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas wawancara pada pagi hari Sama-sama. ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dalam pemutusan dilema etika Ya. seperti itu. Ya, sama-sama. Kemudian, terima kasih Bu, selamat siang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya perkenalkan, saya Rian Saputro. Pada siang hari ini mempunyai tugas untuk mewawancara Bu Nur terkait dilema etika dan rujukan moral. Ini adalah salah satu tugas Bu dari calon guru penggerak. Jadi pada intinya saya belajar kepada Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah seperti itu. Oke Bu, untuk yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Insya Allah saya selaku kepala sekolah pemimpin di lembaga bagian pendidikan pasti ini beragam kasus yang akan ditempa atau dihadapi, baik itu kasus yang kedua-duanya bersifat benar atau positif tapi saling ada pun pertentangannya, yaitu nah yang dikenal pada saat ini adalah sebagai dilema etika itu. Nah, ataupun salah satu kasusnya satu yang benar dan ada yang lainnya itu biasanya kedua-duanya kasus tersebut itu harus ada pendahuluan diidentifikasi dulu mungkin Pak itu dengan benar agar suatu masalah atau kesalahan dalam tidak mengambil keputusan itu tidak salah keputusannya. Nah di sini caranya itu salah satunya untuk mengidentifikasi itu mana dari kedua kasus itu tersebut adalah yang kita harus memahami dulu masing-masing kasusnya. Nah, tentu saja untuk memahami tersebut, untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak yang terlibatnya itu, tidak sewenang-wenang. Setelah tahu permasalahannya itu sudah dipahami, maka saya mungkin melakukan beberapa hal untuk bisa menuntaskan apakah kasus itu merupakan rujukan moral ataukah dilema etika. Ya, itu salah satunya. Nah, untuk itu
kita dibuatkan dulu daftarnya pertanyaan yang identifikasi kasus. Nah itu mungkin salah satu sebuah syaratnya. Apakah nanti itu dilema itu kedua masalah berbenturan tersebut itu melanggar hukum dan serta atau norma yang berlaku itu menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus itu diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka itu adalah kasus dilema etika. Namun jika sebaliknya syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Mungkin itu yang biasa saya di lembaga kami, lembaga pendidikan. Ya Bu, untuk selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, mungkin ya untuk kasus tersebut di dilema etika, saya mempertimbangkan dulu kedua hal yang sama-sama benar. Sama-sama benar itu membuat faktor apa atau di pihak mana, gitu ya. Kita dilihat dulu. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang? Ya, apakah perorangan atau banyak orang ataupun kelompok? Harus dilihat dulu. Dan mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, belas kasihannya, ataukah berdampak untuk saat ini atau yang seterusnya. Ya, Bu. Kalau untuk langkah-langkah prosedurnya Bu, yang Ibu selama ini lakukan seperti apa? Nah, mungkin di sini langkah-langkahnya kita harus sejalan dulu ya Pak ya. Iya Bu. Membaca suara hati yang bersangkutannya, nalarnya harus sejalan untuk memilih kebenaran dari mulai yang paling kecil. Apakah kesana itu manfaatnya bagaimana, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasusnya itu berhubungan dengan peserta didik, nah itu Pak berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhirnya ya. Nah, untuk hal-halnya Bu, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Nah, di sini mungkin Pak berdasarkan pada prinsipnya kita berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya kita lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta di sana dan temuan-temuan atau peluang-peluang. Nah, lalu baru di sana dibuatlah keputusan. Nah, keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi kita keputusan itu diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab untuk kita semua. Gitu Pak. Untuk selama ini Bu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Bu tantangannya? Dalam pengambilan keputusan ini Pak, dengan dilema etika efektif yang perlu dilakukan itu kita dengan menyederhanakan dulu pokok permasalahan dan untuk membangun kebijaksanaannya itu, dan lihat permasalahannya jangan sampai mungkin seperti langsung melebar gitu. Itu kalau untuk yang efektifnya ya Bu ya. Kalau untuk yang ininya Bu, tantangannya Bu dalam pengambilan keputusannya? Tantangannya, hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat, ada pun Pak mungkin yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses itu dapat memahami sebagian orang. Ada juga mungkin sebagian orang untuk ikhlas menerima,
dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap ialah kita istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati oleh kita bersama. Kalau untuk ininya Bu, dalam penyelesaiannya di D5 etika ini, apakah langsung diselesaikan di tempat atau Ibu mempunyai jadwal-jadwal tertentu dalam pembinaan atau seperti apa Bu? Lupa kalau di sini tidak ada jadwal tertentu. Kita menyesuaikan dan menyelesaikannya sebuah kasus itu prioritas mana mungkin yang harus secepatnya dilaksanakan, didahulukan. Itu tergantung dari jenisnya Pak, jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut di sana diselesaikan, apakah yang perlu diselesaikan secepatnya kita selesaikan. Nah, agar di sini tercipta di sekolah itu, di lingkungan pendidikan itu yang nomor satunya kan kita harus kondusif supaya kita tenang, betah di sekolah, bisa bekerja dengan warga-warga yang lainnya, dengan warga sekolah gitu. Dengan seluruh warga sekolah Ibu ya? Ya. Kalau untuk ini Bu, faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, ada Bu mungkin seseorang? Untuk di sini ya Pak ya? Ya. Kita komunikasinya yang baik dengan warga sekolah, harus jangan miskomunikasi ya Pak ya. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan itu pun harus diutamakan. Kita sebagai seorang pemimpin itu untuk menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Nah, itu salah satunya. Dari yang semua sudah terjadi ya Bu ya, Ya. apa Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dari etika ini Bu? Nah, di sini dalam kita mengambil keputusan, sebuah keputusan, maka kita mengidentifikasi jenis kasusnya. Terus kita harus bisa dilakukan lebih awal lagi. Nah, dengan melakukan pengujian, lalu lakukanlah pengujian itu Pak dengan benar lawan benar. Jangan sampai ya Pak ya, benar lawan ini jadi kacau saja. Untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, nah, Pak ya, sehingga dalam mengambil keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa, tidak merugikan semua lingkungan warga, pendidikan warga sekolah. Siapa Bu, mungkin itu Bu yang dapat saya pertanyakan atau dapat saya petik dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Pada intinya Ibu akan selalu mengidentifikasi ya Bu ya, dan memberikan keputusan yang tidak merugikan oleh salah satu pihak. Nah itu betul Pak, salah satunya itu Ya. kita selamanya harus belajar dengan lingkungan dan keadaan itu Pak. Benar Bu. Jadi Terima belajar. kasih Ibu atas segala pengalaman yang telah diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat dan mohon doanya Ibu semoga saya cepat bisa lulus. Ya, sukses selalu Amin, amin. untuk kedepannya. Saya Amin. selalu mendoakannya. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi